mempresentasikan infografis saya yang berjudul Mental Illness pada Anak Broken Home. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan membahas definisi dari kata broken home. Dalam keluarga yang tidak harmonis, sering ditemukan seorang anak yang kehilangan ketauladanan. Orang tua yang diharapkan oleh anaknya sebagai teladan ternyata belum mampu memperlihatkan sikap dan perilaku yang baik. Akhirnya anak kecewa terhadap orang tuanya. Anak merasa gelisah, mereka tidak betah tinggal di rumah. Keteduhan dan ketenangan merupakan hal yang langka baginya. Maka secara garis besar, yang dimaksud broken home ialah keadaan di dalam keluarga di mana tidak terdapat keharmonisan sehingga timbul situasi yang tidak kondusif dan tidak terdapat rasa nyaman dalam sebuah keluarga. Broken home merupakan kurangnya perhatian dari keluarga atau kurangnya kasih sayang yang diberikan orang tua sehingga membuat mental seorang anak menjadi frustasi, brutal, dan susah diatur. Kasus broken home dapat menimbulkan berbagai gangguan mental yang beragam bagi korbannya. Maka dari itu, sangat penting bagi orang tua untuk menjaga kesehatan mental anaknya. Kesehatan mental sangat penting dalam keberlangsungan hidup. Menurut WHO, kesehatan mental merupakan kondisi dari kesejahteraan yang disadari individu, yang di dalamnya terdapat kemampuan untuk mengelola stres kehidupan yang wajar, untuk bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta berperan serta di komunitasnya. Maka dapat dipahami ketika individu berada di luar definisi tersebut, maka dimungkinkan dapat ditemukannya suatu kelainan. Kita menyebutnya gangguan mental atau mental illness. Apa itu mental illness? Menurut Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2014 menjelaskan bahwa gangguan mental atau mental illness adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Mental illness adalah kondisi yang umum terjadi pada siapapun. Menurut WHO, 1 dari 5 anak-anak dan remaja di dunia memiliki gangguan mental. Sementara pada orang dewasa, kondisi ini memengaruhi 1 dari 4 orang di dunia. Adapun dari kasus tersebut, sekitar setengahnya dimulai pada remaja di bawah usia 14 tahun. Ini merupakan usia rawan munculnya gangguan mental yang kerap terjadi. Terdapat macam-macam gangguan kesehatan mental yang dapat terjadi pada anak, yaitu diantaranya 1. Neurastenia adalah gangguan saraf yang ditandai dengan kelelahan, kelemahan, dan kelesuan secara fisik dan mental. Kelelahan secara mental yang dimaksud digambarkan sebagai adanya pikiran-pikiran yang mengganggu atau ingatan-ingatan yang tidak menyenangkan, sulit berkonsentrasi, dan tidak efisien dalam berpikir. Kedua, histeria. Histeria adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu perilaku emosional yang tampaknya berlebihan dan di luar kendali. Ketika seseorang merespons suatu kondisi dengan cara yang terlihat tidak proporsional dalam segi emosional untuk situasi tersebut, mereka sering digambarkan sebagai histeris. Yang ketiga adalah psikopat. Psikopat termasuk ke dalam gangguan kepribadian antisosial. Pengidap kondisi ini tidak memiliki perasaan dan emosi. Mereka cenderung bersikap kasar dan gegabah tanpa merasa bersalah sedikit pun. Penyebabnya adalah gangguan fungsi otak, trauma, dan genetik. Poin yang selanjutnya adalah pengaruh kesehatan mental atau mental health. Yang pertama, pengaruh terhadap gangguan kesehatan mental terhadap perasaan seseorang. Kedua, pengaruh kesehatan mental terhadap kecerdasan. Ketiga, pengaruh kesehatan mental terhadap tingkah laku. Dan yang terakhir adalah pengaruh kesehatan mental terhadap kesehatan badan. Berdasarkan data riset kesehatan dasar tahun 2018, sebanyak 9,8% anak remaja di Indonesia telah terkena gangguan mental emosional. Angka tersebut terus mengalami peningkatan yang signifikan, padahal sebelumnya jumlah itu hanya mencapai 6,1% pada tahun 2013. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kasus ini adalah peristiwa yang terjadi pada anak broken home dapat memberikan dampak yang buruk bagi sang anak, terutama bagi mereka yang sudah terbiasa hidup didampingi oleh kedua orang tuanya, pasti akan merasa kehilangan arah setelah orang tuanya bercerai. Diharapkan, keluarga yang masih tidak harmonis mampu menemukan jalan terang agar keutuhan keluarga tetap terjaga. Orang tua yang baik harus menjaga keutuhan keluarga, agar anak tidak terkena dampak dari pertengkaran orang tua.
Komunikasi yang baik antara semua anggota keluarga pastinya membuat kerukunan dan kenyamanan dari keluarga tersebut menjadi lebih harmonis, serta menghindari adanya konflik dalam rumah tangga yang dapat merusak psikis anak agar tidak menumbuhkan trauma berkepanjangan pada anak korban broken home. Sekian video presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.